juga teman-teman lain punya data. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan daripada jenis tindak pidana lain. Ruling to sue ini atau legal standing di peradilan hukum, peradilan tata usaha negara itu terdapat perluasan di mana non-government organization itu memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan atau class action. Jadi kita coba mulai dari uji formil. Uji formil itu merupakan model pengujian undang-undang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Kalau kita melihat dalam ketentuan konstitusi, pengujian formil ini digabung dengan pengujian material, artinya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi ternyata dalam prakteknya pengujian formil ini tidak hanya menggunakan undang-undang dasar sebagai basis, tapi juga menggunakan undang-undang pembentukan perundang-undangan. Ini perbuatannya ya. Kalau perbuatannya itu misalnya memang bertentangan dengan seharusnya A melakukan A tapi dia melakukan B, dia tidak melakukan A. Nah, perbuatan dia melakukan B kemudian merugikan orang itu bisa memunculkan yang namanya sengketa keperdataan. Kemudian perbuatan seorang yang bertentangan hak subjektif orang lain. Misalnya ada orang sesuatu yang kemudian ada orang lain yang merasa hak subjektifnya itu dilanggar, bisa memunculkan yang namanya sengketa perdata gitu. Karena apa? Enggak mungkin. Karena apa? Penuh dengan resiko kok tidak didampingi oleh advokat. Penuh dengan resiko hukum kok tidak didampingi oleh orang. Oleh karena itu teman-teman semuanya, potensi hukum untuk bisnis pertambangan ini luar biasa besar. Dan ahli hukum tidak banyak. Saya sudah berkecimpung belasan tahun lebih, mungkin nggak banyak ahli hukum pertambangan, nggak banyak. Sehingga atas kesempatan yang diberikan Mbak Maria pada pagi hari menjelang siang ini, saya akan menjadi moderator dalam diskusi terkait dengan penanganan perkara dalam kaitannya dengan pengujian perundang-undangan. Kebetulan pemateri kita pada siang hari ini adalah beliau yang sudah berkompeten di bidang ini. Beliau telah menangani beberapa perkara di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang yang kontroversial seperti salah satunya pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar dengan nomor perkara 64/PUU strip 18 Romawi garing 2020 yang dikabulkan. Sekarang beliau juga menjadi penguji perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat gambarkan dari CV dari Pak Victor Santoso Tandansia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempersilakan ke beliau. Bang Victor. Ya, terima kasih. Cek apakah suara saya jelas ya? Jelas, Bang. Jelas. Oh ya. Soalnya saya lagi di luar karena setelah ini masih ada meeting di Komnas HAM. Mampir sebentar ya. Semoga suara saya jelas karena tadi saya informasi dari layar ini jaringan saya kurang bagus. Nanti kalau misalkan terputus-putus mungkin bisa diinformasikan agar bisa diulang kembali. Mungkin mohon izin untuk share screen saya share sekalian. Tadi juga saya sempat menyimak ya penyampaian rekan saya Bang Salman terkait dengan PT UN karena memang ini sebenarnya dalam kasus pertambangan mungkin lebih banyak masuk melalui PT UN ya karena lebih banyak keputusan lalu kemudian
tentunya masalah yang terkait dengan peraturan itu tidak terlalu signifikan lah dibanding dengan tindakan atau putusan, karena memang penggunaan sarana PT UN memang menurut saya cukup strategis. Saya mungkin mengambil contoh sedikit ya. Kemarin saya sempat membantu teman-teman ABK itu terhadap peraturan pelaksana yang sampai saat ini belum dikeluarkan. Jadi dari tahun 2017 sejak Undang-Undang 8 2017 diundangkan itu sampai sekarang belum diundangkan, padahal pasal 90 mengatur paling lama 2 tahun peraturan pelaksana sudah harus diundangkan. Nah, lalu teman-teman dari NGO dan beberapa LSM seperti Greenpeace, SBM itu sudah mengupayakan selama dari tahun 2019 terhitung 2 tahun sejak tahun 2017 untuk mengupayakan agar itu bisa dibuat sampai sekarang. Nah, lalu saya ketika mereka berdiskusi dengan saya usulkan kalau gitu kita PMA-kan saja, karena itu merupakan sikap diam yang tidak melakukan perintah undang-undang, maka itu bisa ditarik ke anggota penegak hukum. Lalu kemudian kita ajukan gugatan administratif, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Salman sebetulnya ya, bahwa sebelum melakukan gugatan ke TUN harus melakukan gugatan administratif. Dan setelah kita gugatan administratif masuk sidang pertama kemarin tanggal 8 April itu Setnek tidak hadir mewakili Presiden, tapi malamnya saya mendapat kabar ternyata di sore hari Presiden menandatangani PP tersebut. Jadi mungkin untuk menyudahi sengketa PMH itu akhirnya Presiden menandatangani. Jadi teman-teman ABK cukup pada senang gitu, karena selama ini tidak ada peraturan penempatan dan pengurangan pekerja migran. Nah, jadi mungkin itu yang bisa juga sebagai satu upaya ya untuk kemudian mencari upaya-upaya bisa dihadapi dalam hal juga mengatur atau menyelesaikan persoalan pertama. Nah, dan memang saya mungkin tidak terlalu menguasai terlalu dalam tentang pertambangan karena memang bukan bidang saya, tapi dalam hal ini mungkin saya ingin berbagi ketika memang nanti ada aturan-aturan yang kemudian merugikan klien yang bergerak dalam bidang pertambangan. Tadi juga disebutkan dalam perkara nomor 64 itu terkait dengan kepastian hukum terhadap jaminan perpanjangan IUP dari sebelumnya saya lupa istilahnya, sebelum IUP itu kemudian untuk menjadi IUP itu dijamin, sementara seharusnya ada proses yang fair yang melalui proses lelang. Akhirnya kita uji ke Mahkamah Konstitusi dan kata jaminan itu kemudian dicoret ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan juga bisa menjadi salah satu strategi untuk kemudian menghadapi aturan-aturan yang mungkin merugikan para pihak. Nah, mungkin saya langsung saja ke materi karena waktunya hanya 1 jam ya. Kalau kita melihat dalam upaya, kalau kita bicara soal pengujian peraturan perundang-undangan itu tentunya bukan hanya MK tapi juga di Mahkamah. Nah, seperti yang mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa di MK itu kewenangan yang bisa dikatakan cukup sering dilakukan adalah pengujian undang-undang, selain 4 kewenangan lain dan 1 kewajiban yaitu impeachment. Nah, dalam hal pengujian undang-undang itu kita perlu juga melihat bahwa tidak hanya undang-undang tapi juga perpu bisa kemudian dimasuki ke MK dengan berdasarkan kepada putusan nomor 138 2009. Nah, dalam pengujian undang-undang itu ada formil dan material. Sama seperti yang tadi juga disampaikan bahwa saya sedang menguji formil undang-undang IKN. Sebelumnya saya menguji formil undang-undang ya, walaupun putusan dikabulkannya kita tahu sendiri lah ya, malah sebenarnya itu mengamankan pemerintah. Saya bilang kenapa mengamankan, karena ketika diputus formil itu inkonstitusional bersyarat, maka materi muatannya menjadi prematur. Jadi mau kita uji material juga nggak bisa gitu. Jadi ya saya berpikir jangan-jangan IKN nanti begini juga nih putusannya gitu kan, karena ketika diputus inkonstitusional bersyarat diminta perbaiki selama 2 tahun, ya pemerintah tetap bisa melakukan
aktivitasnya dengan menggunakan undang-undang itu, sementara kita nggak bisa menguji material, gitu. Karena dengan usia bersyarat, maka kemudian norma itu masih prematur, karena menurut MK masih dapat diubah ketika pembentuk memperbaiki prosesnya. Karena dalam Cipta Kerja, saya sempat juga menguji material setelah formil berhasil dikabulkan, lalu kemudian saya uji material, ya MK mengatakan permohonan material saya prematur. Jadi ketika ada kasus seperti itu, ya artinya malah MK akhirnya terlihat mengamankan proses pelaksanaan terhadap undang-undang itu karena tidak bisa diuji material. Nah, jadi itu yang dalam konteks Mahkamah Konstitusi, nanti kita bisa lebih dalam untuk diskusi. Lalu kemudian untuk Mahkamah Agung, kita memang mengetahui bahwa Mahkamah Agung itu memiliki peran juga untuk melakukan pengujian peraturan undang-undang. Tapi dalam prakteknya, ternyata dalam perkara hak uji material, ternyata surat edaran, keputusan bersama menteri itu juga dapat diuji ke Mahkamah Agung. Itu sepanjang isinya mengatur. Nanti saya akan jelaskan beberapa kasus yang di mana Mahkamah Agung menguji keputusan bersama menteri, menguji keputusan presiden, menguji surat edaran. Jadi ini mungkin bisa menjadi masukan ya bagi teman-teman yang mungkin masih menganggap bahwa objek keputusan presiden diuji ketun, keputusan bersama diuji ketun, tapi ternyata terhadap keputusan atau tertentu yang memiliki sifat tertentu, itu ternyata kalau diuji ketun malah nanti dibilang itu enggak berwenang menanganinya, tapi diarahkan ke pengujian material di Mahkamah Agung. Itu saya akan jelaskan beberapa kasus. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan bahwa pengujian formil adalah pembentukan undang-undangnya, lalu kemudian pengujian material adalah bagian pasal ayat atau kata atau frasa. Jadi tidak hanya satu pasal, tapi ayat juga bisa, bagian dari ayat juga bisa, yang termasuk adalah kata atau frasa. Nah, kita coba mulai dari uji formil. Uji formil itu merupakan model pengujian undang-undang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Kalau kita melihat dalam ketentuan konstitusi, pengujian formil ini digabung dengan pengujian material, artinya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi ternyata dalam prakteknya, pengujian formil ini tidak hanya menggunakan undang-undang dasar sebagai batu uji, tapi juga menggunakan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 12 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 12 2019, dan sekarang juga sudah dirubah ya, tapi belum muncul nomornya terkait dengan perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu bisa dijadikan sebagai batu uji, walaupun tetap batu uji utamanya adalah Undang-Undang dasar yang memberikan delegasi pengatur terhadap pembentukan peraturan undang-undang. Baru kemudian bisa juga menggunakan peraturan DPR yang terkait dengan pembentukan undang-undang. Ketika memang kita menemukan bukti-bukti teknis yang kemudian di peraturan DPR tersebut, kita bisa menggunakan dasar dari peraturan DPR nomor 2 tahun 2020. Nah, dalam putusan 79 tahun 2019 itu MK melakukan menjelaskan apa itu pengujian formil. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi, pengujian formil adalah suatu pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah kayaknya ada belum. Ya, saya lanjutkan. Sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat oleh institusi yang tepat melalui prosedur yang tepat. Nah, jika lebih lanjut, maka ini kemudian ada 3 kriteria dari hal tadi: pengujian atas tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, pengujian atas bentuk format atau struktur undang-undang, pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang membuat keputusan, dan pengujian hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian. Nah, saya mencontohkan misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya melanggar terkait dengan pelaksanaan acara prosedur pembentukan undang-undang, tapi juga termasuk bentuk format struktur undang-undangnya juga dilanggar. Karena Undang-Undang 12 2011 belum menganut konsep omnibus yang dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus yang dianut dalam Undang-Undang P3 itu seperti contoh kayak misalkan Undang-Undang Pemda, gabungan dari beberapa undang-undang dijadikan sebagai satu undang-undang, tapi tetap bentuknya adalah undang-undang sebagaimana undang-undang pada umumnya.
atau kemudian gabungan dari undang-undang pemilu. Nah, itu kemudian dijadikan satu menjadi undang-undang pemilu, dari undang pileg, undang pilpres digabung menjadi undang-undang pemilu. Itu konsep omnibus yang masuk dalam undang-undang P3 yang masih masuk dalam kriteria. Tapi dalam hal cipta kerja itu ternyata memiliki bentuk, format dan struktur yang berbeda, karena ada pasal di dalam pasal, lalu kemudian tidak jelas apakah itu undang-undang perubahan atau undang-undang baru atau undang-undang pencabutan. Nah, itu semua dicampur aduk dalam cipta kerja sehingga kemudian dikatakan bahwa cacat secara formil. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa dasar dari putusan MK yang perluasan terhadap formil tidak hanya undang-undang dasar tapi juga undang-undang P3. Di sini MK mengatakan jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan undang-undang dasar, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil. Hanya karena undang-undang dasar hanya memuat hal-hal prinsip batur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib padahal dari hukum sesuai dengan konstitusi pengujian formil harus dapat dilakukan. Maka peraturan perundang-undangan itu dapat digunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu dalam pengujian formil. Ini yang menjadi dasar. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu rekan-rekan sekalian membuat pengujian formil, maka ini harus dikutip sebagai dasar untuk menyatakan bahwa tidak hanya undang-undang dasar, tapi juga undang-undang P3 dan peraturan DPR nomor 2 tahun 2020 itu bisa menjadi batu uji formil untuk menyatakan ada formil. Nah, mesti Bapak Ibu semua ketahui bahwa pengujian formil berbeda dengan uji material. Di pengujian formil ada batas waktu 45 hari. Jadi ketika ada yang baru diundangkan, maka itu dihitung sejak undang-undang itu diundangkan 45 hari kita dapat memiliki kesempatan menguji formil. Lewat dari 45 hari itu akan tidak diterima, dianggap lewat dari tenggat waktu. Contoh kasus perkara nomor 54 kemarin tentang pengujian IKN itu dimasuk undang-undang IKN tanggal 15 Februari itu diundangkan, mereka masukkan tanggal 1 April. Nah, itu hari ke-46 menurut Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dianggap tidak diterima atau DNO karena melewati batas waktu 45 hari. Nah, tidak hanya pengajuan uji formil 45 hari, tapi juga dalam hal memutus. MK dalam hal memutus itu ada waktu 60 hari. Jadi MK diberikan waktu 60 hari sejak dicatat dalam BRPK. Sejak dicatat dalam BRPK, maka itu kemudian itu 60 hari kerja itu sudah harus putus. Tapi dalam praktek ternyata MK masih menyampingkan hukum acara ini. Jadi ada dalam satu diskusi seorang pakar ya mengatakan bahwa MK tidak pernah melanggar hukum acara. Kalau saya akan katakan saya bisa menunjukkan pada poin-poin mana MK melanggar hukum acaranya. Nah, itu yang kemudian juga perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ketika putusan MK sudah mengatakan 60 hari dalam BRPK, seharusnya disitulah sudah kemudian dihitung 60 hari. Tapi kemudian kalau dalam perkara uji undang-undang IKN, di situ Mahkamah Konstitusi kemudian menghitung 60 hari sejak pemerintah dan DPR memberikan keterangannya. Jadi 30 hari yang sudah berjalan sejak perkara itu saya daftarkan tanggal 2 Februari itu dianggap tidak dihitung. Nah, ini juga perlu menjadi pencermatan dari Bapak Ibu sekalian ketika mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Artinya kita butuh secara formil kita uji, yaitu kita butuh cepat. Jangan sampai kemudian peraturan pelaksanaan sudah pada jadi, sudah dilaksanakan, seperti contoh cipta kerja itu, setahun prosesnya berjalan, akhirnya tidak efektif pengujian formil itu. Ini yang perlu ditekankan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap diputusnya undang-undang. Jadi kalau saya lebih mengatakan bahwa ini merupakan masa tunggu konstitusionalitas pelaksanaan suatu undang-undang. Artinya ketika suatu undang-undang itu diundangkan, maka seharusnya tidak dilaksanakan dulu sampai kemudian pastian apakah ada yang menguji formil atau tidak selama 45 hari. Ketika 45 hari itu ada yang menguji, maka harus menunggu 60 hari lagi. Harus menunggu 60 hari lagi dalam hal kemudian melakukan
namanya proses pemeriksaan sampai diputus. Beda kalau misalnya kemudian selama 45 hari tidak ada pengujian formal, maka dianggap bahwa undang-undang sudah konstitusional secara formal. Ini yang harusnya kemudian dianut oleh sistem peraturan undang-undang kita. Nah, sekarang saya coba masuk ke uji material. Dalam konteks uji material yang diuji adalah berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, dalam uji material ini ada yang menguji secara sebagian, keseluruhan, lalu juga ada yang menguji dengan menggunakan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Itu yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya penggunaan inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat seharusnya hanya diterapkan dalam pengujian material, bukan pengujian formil. Karena sebenarnya model pengujian inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat akan pintu untuk melakukan tafsir terhadap norma. Jadi pemaknaan terhadap norma, gitu. Bukan kemudian dianut untuk mengatur pelaksana undang-undang untuk melakukan apa. Gitu. Nah itu yang dalam konteks formil ini sebenarnya agak keliru MK kemudian menerapkan konstitusional bersyarat. Harusnya itu hanya digunakan dalam pengujian material untuk bisa MK melakukan ultra petita atau kemudian MK bisa melakukan tafsir terhadap suatu norma. Karena peran MK itu salah satunya adalah the final interpreter of constitution, penafsir akhir konstitusi. Nah, disinilah yang kemudian bisa dilakukan secara bersyarat. Nah, dalam praktek itu Mahkamah Konstitusi itu sudah untuk yang rezim hakim saat ini ya, itu cenderung kurang, dalam tanda kutip kurang setuju terhadap konstitusional bersyarat. Karena dalam hal konstitusional bersyarat, pandangan hakim saat ini itu sudah mengatakan bahwa kalau konstitusional berarti tidak ada pertentangan, untuk apa lagi diuji. Gitu. Sementara kita menguji ke MK ketika ada dugaan adanya pertentangan norma. Artinya yang masih dimungkinkan adalah konstitusional bersyarat. Padahal model konstitusional bersyarat MK sendiri yang mengeluarkan model putusan itu. Tapi sekarang dalam beberapa praktek saya melakukan pengujian materi secara konstitusional bersyarat itu di dalam sidang pertama selalu diarahkan untuk pertimbangkan untuk dirubah menjadi inkonstitusional bersyarat. Nah, kalau kewenangan MK saya mungkin tidak terlalu akan menjelaskan lebih detail supaya tidak panjang, di mana terhadap kewenangan itu adalah memasukkan undang-undang dasar dan undang-undang, lalu kemudian putusan MK kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian menguji formil, menguji perpu. Kalau menguji perpu maka putusan MK nomor 138 tahun 2009 itu harus dimasukkan sebagai dasar kewenangan bahwa MK berwenang menguji perpu. Karena sebenarnya jatuhnya MK hanya berwenang menguji undang-undang, sementara perpu itu belum masuk dalam kategori undang-undang karena belum melewati persetujuan bersama DPR. Nah, tapi karena sifatnya sontak dan segera mengikat langsung bisa berdampak kepada masyarakat, maka MK mengatakan MK berwenang menangani perpu untuk bisa mengisi kekosongan hukum itu. Nah, sehingga dari mulai putusan 138 tahun 2009 itu MK kemudian berwenang menangani perpu. Jadi kalau kita menguji perpu maka harus kemudian memasukkan putusan 138 tahun 2009. Nah, terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan MK itu bisa dimasukkan pasal 24 ayat 2, 24 C ayat 1, lalu kemudian selanjutnya memasukkan undang-undang nomor 7 tahun 2020, ini perubahan terakhir ya. Jadi kalau mau menggunakan undang-undang MK, gunakanlah undang-undang nomor 7 tahun 2020, perubahan ketiga. Lalu kemudian Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang 12 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 12 2019. Dan terakhir termasuk peraturan MK nomor 2 tahun 2020. Jadi peraturan MK pun sudah ada yang baru. Jadi jangan lagi menggunakan nomor 6 tahun 2005. Kemudian harus menggunakan PMK nomor 2 tahun 2021. Dan dalam PMK ini memang banyak sekali hal-hal yang meringankan pemohon seperti kayak 12 rangkap dijadikan hanya 4 rangkap. Kemudian kita tidak perlu melampirkan alat bukti undang-undang satu undang-undang, cukup berlembar depan pasal yang diuji dengan lembar pengesahan belakang. Nah, ini putusan MK berdasarkan pasal 38 dan sifat dan jenis putusan MK. Jadi kalau kita melihat secara desain normatif original itu
itu sebenarnya hanya membatalkan saja awalnya, kan? Dan dalam hal ini ada putusan sela. Jadi di PMK 69 sudah diatur tentang putusan sela. Kalau di PMK sebelumnya belum diatur. Tapi kalau PMK sekarang sudah diatur putusan sela, sehingga kita bisa meminta adanya putusan sela terkait dengan hal yang ingin kita minta. Kalau dalam pengujian formil, saya mengatakan seharusnya pengujian formil itu harus selalu disertai dengan putusan sela, yaitu menunda pelaksanaan, meminta agar pemerintah menunda pelaksanaannya sampai putusan akhir dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuannya agar tidak terjadi benturan atau dampak yang lebih besar kalau seandainya pengujian formil itu dikabulkan. Gitu. Nah, ini perkembangan sifat putusan konstitusi, ada yang sifatnya langsung dapat, misalkan kayak penghinaan terhadap presiden itu langsung dapat eksekusi, lalu kemudian tidak dapat dieksekusi, contoh kayak putusan nomor 102 tahun 2009 tentang penggunaan KTP elektronik. Tidak bisa putusan MK langsung diberlakukan, harus menunggu adanya peraturan KPU dulu keluar, kemudian untuk melaksanakan putusan MK itu. Lalu kemudian ada juga putusan yang ditunda keberlakuannya. Contoh misalkan putusan 97 tahun 2013, ini perkara yang saya ajukan, saya katakan kepada MK bahwa menangani pilkada karena secara desain konstitusional MK hanya berwenang menangani pemilu, dan MK mengabulkan itu. Tapi karena belum ada badan peradilan khusus, maka MK masih berwenang menangani pilkada sampai saat ini, dan sampai saat ini pun belum terbentuk badan peradilan khusus. Lalu kemudian pemilu serentak, putusan MK nomor 14 tahun 2013 itu juga diputus 2000 sudah mendekati pemilu, maka kemudian keberlakuannya diajukan akan dilaksanakan di 2019. Jadi kalau kita melihat desain putusan asli oleh adalah sifatnya final and binding, maka MK dalam prakteknya itu banyak melakukan modifikasi putusan, apakah itu ditunda keberlakuannya atau kemudian harus ditindaklanjuti oleh peraturan lembaga yang bersangkutan. Lalu kemudian model putusan. Nah, di sini model putusan juga sudah ada beberapa perkembangan model putusan Mahkamah Konstitusi, di mana ada yang kemudian ataupun membuat suatu rumusan norma baru. Jadi kemudian juga bisa menjadi perdebatan terkait dengan MK dianggap membuat norma baru atau MK sebagai positif legislator atau tetap masih sebagai negatif legislator. Nah, itu yang bisa menjadi bahan diskusi yang menarik. Lalu kemudian terhadap putusan konstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat. Jadi semua ada contoh-contohnya. Nah, ini saya sedikit ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam permohonan pengujian undang-undang, di mana format harus benar, lalu kemudian identitas yang terdiri dari identitas pemohon, kewenangan MK. Nah, kalau untuk formil itu harus ada tenggat waktunya, jadi harus dimasukkan tambahan. Kalau dalam permohonan material tidak perlu ada tenggat waktu. Jadi memang ini banyak yang suka terlupa ya oleh teman-teman yang MK. Ketika menguji formil dia tidak memasukkan bagian tenggat waktu. Jadi dijelaskan dulu tenggat waktunya itu undang-undang diundangkannya kapan, lalu kemudian kalian memasukkan permohonan itu kapan, sehingga lewat 45 hari enggak. Nah, kalau lewat itu harus dijelaskan. Baru kemudian masuk ke kedudukan konstitusional, pokok permohonan, dan petitum. Nah, alat bukti juga kemudian harus diperhatikan bahwa alat-alat bukti itu harus dilegalisir di kantor pos. Jadi ketika kita memberikan alat bukti surat ataupun tulisan itu harus dilegalisir di kantor pos. Nah, kalau untuk keterangan saksi dan ahli, khususnya keterangan ahli ya, saat ini agak sedikit ada perubahan ya, di mana kalau dulu ahlinya tidak hadir, keterangan tertulisnya itu langsung dipertimbangkan sama seperti ahlinya hadir. Tapi sekarang kalau tidak hadir, maka keterangan itu sebagai ad informandum, keterangan tertulisnya. Kemarin waktu perkara IKN, hakim ketua mengatakan seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung mungkin tidak cukup banyak yang bisa dijelaskan karena memang tidak ada persidangan ya. Jadi kita memasukkan permohonan, berdoa, lalu putus. Jadi tinggal kuat-kuatan doa kita gitu kan. Nah, jadi saran saya kalau mengajukan bukti material di Mahkamah Agung harus benar-benar firm, itu sudah kuat, itu sudah lengkap. Baik itu alat buktinya, bahkan kalau perlu keterangan ahli sudah harus dimasukkan duluan. Jadi berkas yang saya biasa masukkan ke Mahkamah Agung itu biasanya permohonan, alat bukti disertai dengan daftar alat bukti ditambah dengan keterangan ahli.
Jadi sudah langsung sekali kita masuk, karena kita nggak punya kesempatan untuk perbaikan, tidak ada kesempatan untuk memasukkan keterangan masih tinggal berdoa dan putus. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini dasar-dasar hukumnya, saya tidak menjelaskan, ini bisa dilihat langsung dari bahan materi yang sudah saya berikan. Ada menggunakan Undang-Undang 29 tahun 2003 2009, Undang-Undang 8 2009, dan 12 2011. Nah, peraturan Mahkamah Agung juga nomor 1 2011 ini sudah usang ya sebenarnya, karena informasi terakhir sebenarnya Mahkamah Agung sudah membuat peraturan tentang hak uji materi yang baru, perubahan, tapi sampai sekarang belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saya belum tahu apa itu alasannya kenapa sampai sekarang belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu kemudian selanjutnya tentang pengertian mungkin nanti bisa dijelaskan. Nah ini juga termasuk dengan hierarki. Tadi saya jelaskan di awal bahwa secara hierarki tentunya Mahkamah Agung hanya bisa menguji peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan yang diatur dalam pasal 8 ayat 1, peraturan MPR, peraturan DPR, dan lain-lain. Ya. Tapi kenapa kemudian keputusan dan surat edaran bisa diuji? Nah, ini kita coba melihat, mungkin teman-teman bisa melihat putusan 17 tahun 2021, di mana MK kemudian mengabulkan permohonan itu terhadap keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Ini dikabulkan oleh MK, walaupun bentuknya adalah keputusan bersama, tapi dikabulkan melalui hak uji material. Putusan nomor 17 tahun 2021, teman-teman bisa mencari sehingga nanti bisa membandingkan, kok bisa keputusan diuji material, kan? Nah, itu kemudian yang bisa dilakukan. Lalu kemudian pengujian Kepres di Mahkamah Agung tahun 2011 itu juga kemudian dijelaskan oleh Mahkamah, dikatakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa keputusan Presiden tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G13 PKI bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Jadi karena sifatnya mengatur, gitu, sehingga diuji dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, ada juga surat edaran di Mahkamah Agung itu kemudian diuji oleh melalui proses hukum, yaitu Pasal nomor 23 tahun 2009 membatalkan surat edaran Dirjen Minerba, gitu ya, terkait dengan perizinan pertambangan. Jadi ini bisa menjadi opsi pilihan teman-teman ketika melihat bentuk dari surat edaran itu, apakah itu kemudian menjadi kewenangan TUN atau menjadi kewenangan BUM. Ya, jangan sampai salah dalam menentukan kompetensi peradilan yang bisa menguji objek tersebut. Dan terakhir juga ada surat edaran Bupati. Ini surat edaran Bupati Nganjuk tahun 2015 itu juga diuji ke BUM. Dikatakan bahwa objek BUM tidak memenuhi kriteria undang-undangan, regulasi dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya memang sengaja cepat supaya ada diskusi yang bisa cukup banyak diskusi, karena saya mungkin lebih banyak akan menyampaikan terkait dengan pengujian undang-undang itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Jadi, tapi kalau bisa mungkin nanti modelnya habis nanya langsung saya jawab, karena saya nggak bawa catatan, takut lupa nanti apa yang ditanyakan. Mungkin saya kembalikan ke Mas Kabul ya. Oke, terima kasih Bang Dr.